Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Kisah Abu Nawas dan si penipu cerdik. Pada suatu pagi di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil mengamati hiruk-pikuk para pedagang. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma rempah-rempah, minyak wangi, dan roti panggang dari kios-kios yang berjejer. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pria berpakaian rapi, berbicara dengan sangat meyakinkan kepada para pembeli. Ia menjual air suci, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari batuk hingga kebutaan. Orang-orang tampak percaya, dan uang mengalir deras ke tangan pria itu. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Di Baghdad ini ternyata bukan cuma ulama dan pedagang yang cerdas. Ada juga penipu yang lihai, gumamnya sambil tersenyum sinis. Ia memutuskan untuk mendekat dan memperhatikan lebih saksama. Pria itu berbicara penuh gaya, bahkan menyebut dirinya Ahmad Sang Mukjizat. "Wahai penduduk Baghdad," serunya lantang, "air ini bukan air biasa. Dulu, air ini saya ambil dari sumber mata air di bawah istana Raja Persia. Air ini bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit, asal kau percaya padaku." Beberapa orang mulai meneteskan air itu ke mata dan mulut mereka, sementara yang lain membayar dengan uang emas. Abu Nawas merasa perlu bertindak, tapi tidak dengan cara kasar. Ia tahu, menegur penipu di depan umum justru bisa membuat orang semakin percaya pada kebohongan si penipu. Maka ia menyusun rencana kecil, seperti biasa, dengan kecerdasannya yang penuh kelicikan namun berniat baik. Malamnya, Abu Nawas datang ke rumah pria itu sambil membawa sebuah kendi. Ia mengetuk pintu dan berkata sopan, "Assalamualaikum, Tuan Ahmad. Aku mendengar engkau menjual air mukjizat. Aku datang bukan untuk membeli, tapi ingin membuat kesepakatan." Tuan Ahmad tersenyum licik. "Kesepakatan? Apa yang bisa kubantu, wahai Abu Nawas?" si pelawak istana. Abu Nawas menjawab, "Aku ingin membeli seluruh air ajaibmu besok pagi, tapi dengan satu syarat, engkau harus membuktikan sendiri khasiatnya di hadapan halayak ramai." Tuan Ahmad tampak percaya diri. "Buktikan." "Tentu saja aku bisa. Aku ini penyembuh sejati," katanya sombong. "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, besok pagi kita bertemu di depan istana. Aku akan membawa seseorang yang buta dan engkau akan menyembuhkannya dengan airmu." Keesokan harinya, kabar tentang tantangan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang berbondong-bondong datang ke depan istana. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid pun mendengar kabar itu dan memerintahkan agar mereka diizinkan tampil. Saat semua sudah berkumpul, Abu Nawas muncul sambil menggandeng seorang lelaki tua yang memakai penutup mata. "Wahai penduduk Baghdad," kata Abu Nawas dengan lantang, "inilah lelaki buta yang akan disembuhkan oleh Tuan Ahmad dengan air ajaibnya." Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Tuan Ahmad maju dengan percaya diri, mengambil air dari kendi, dan berkata dengan penuh drama, "Dengan izin Tuhan dan berkah dari sumber suci Persia, sembuhlah matamu." Ia meneteskan air itu ke mata lelaki tua itu, namun tak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai berbisik. Tuan Ahmad panik, lalu menambah lagi tetesan air sambil mengucap doa panjang yang entah dari mana asalnya. Tetap saja, si lelaki tua tidak melihat apa-apa. Melihat itu,
Abu Nawas tertawa kecil. Ia berbisik pada lelaki tua itu, "Sekarang waktunya." Lelaki itu pun membuka penutup matanya dan menatap ke arah kerumunan. Kerumunan pun bertepuk tangan, dan Tuan Ahmad tersenyum bangga. Namun Abu Nawas dengan cepat berkata, "Tunggu dulu, wahai khalayak. Lelaki ini bukanlah buta sejak lahir. Ia hanya kuberi penutup mata agar matanya tidak terkena debu pasar. Air Tuan Ahmad tidak menyembuhkan apapun, ini hanya permainan." Kerumunan langsung terdiam. Wajah Tuan Ahmad memucat. Ia berusaha beralasan, Aku hanya belum mengucapkan doa terakhirku." Tapi Abu Nawas menukas cepat, "Doa terakhir? Atau kebohongan terakhir?" Semua orang tertawa. Khalifah yang menonton dari jendela istana ikut tersenyum, lalu memanggil mereka berdua masuk. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjelaskan bahwa penipuan seperti ini merugikan banyak rakyat kecil yang percaya pada hal-hal ajaib tanpa bukti. "Wahai Amirul Mukminin," kata Abu Nawas, "jika orang seperti ini dibiarkan, maka rakyat akan lebih percaya pada kebohongan daripada pada kerja keras dan doa yang tulus." Khalifah mengangguk. "Benar katamu, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu, bagaimana engkau bisa begitu yakin bahwa ia berbohong?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memperhatikan satu hal, tuanku. Air yang katanya suci itu sama dengan air dari sumur umum di pasar Baghdad. Bahkan botolnya pun masih ada label bekas minyak zaitun. Aku tahu dia membohongi rakyat dengan memanfaatkan kepercayaan mereka." Khalifah memerintahkan agar Tuan Ahmad mengembalikan semua uang hasil penipuannya, lalu bekerja di pemandian umum agar tahu betapa kerasnya mencari nafkah yang jujur. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali melewati pasar Baghdad. Ia melihat Tuan Ahmad bekerja di pemandian, menyiram air panas ke batu, menghasilkan uap, dan melayani para pelanggan dengan rendah hati. Saat melihat Abu Nawas, ia menunduk dan berkata, "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Bohong memang bisa membuat orang kagum sesaat, tapi kebenaran akan menelanjangi kebohongan itu cepat atau lambat." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. "Ingatlah, wahai saudaraku, lidah yang berbohong mungkin tajam, tapi hati yang jujur lebih kuat dari 1000 tipu daya." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang melewati tepi sungai Tigris. Ia melihat pantulan bintang di air yang tenang, lalu bergumam sendiri, "Dunia ini memang penuh kepura-puraan, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul, seperti bintang yang tetap tampak meski langit tertutup awan." Ia tersenyum kecil, melangkah pulang sambil bersenandung pelan, sementara cahaya bulan Baghdad menemaninya dalam keheningan malam. Pesan moral: dalam kehidupan nyata, banyak orang yang pandai berbicara hingga mampu memutarbalikkan fakta untuk keuntungan pribadi. Namun, seperti Abu Nawas tunjukkan, kecerdasan sejati bukanlah kemampuan untuk menipu, melainkan keberanian untuk menyingkap kebohongan dengan cara yang bijak. Kebenaran mungkin kalah cepat, tapi tak pernah kalah kuat. Diusir dari kota. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun dia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua, lah mengenakan jubah putih, lah berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini, lah harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan, lah boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas.
Akhirnya dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah SWT dalam saat-saat seperti itu, pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jam harir, sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir, apakah dengan akal harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas tidak lagi mengindahkan larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya, sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata pulang dengan cara bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Kebijaksanaan Abu Nawas dan Raja yang serakah. Di sebuah pagi yang hangat di kota Baghdad, sinar matahari mulai menembus celah-celah jendela rumah Abu Nawas. Angin berhembus lembut membawa aroma pasar yang baru dibuka. Suara pedagang memanggil pembeli bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Di tengah kehidupan yang sederhana itu, hiduplah seorang pria yang terkenal akan kecerdikan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas. Walau penampilannya sederhana dan pakaiannya sering kusut, tapi pikirannya tajam dan hatinya jernih. Bukan orang kaya, namun seluruh penduduk kota mengenalnya sebagai orang yang selalu punya cara unik untuk menegur kebodohan dan keserakahan, terutama di kalangan orang-orang berkuasa. Suatu hari, dari dalam istana, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya yang megah. Di hadapannya terhampar permadani mahal dari Persia, piring emas berisi buah-buahan, dan hiasan batu permata yang memantulkan cahaya keemasan. Namun meski hidupnya dikelilingi kemewahan, hatinya tidak tenang. Beberapa hari terakhir, ia mendengar kabar bahwa rakyatnya mulai gelisah dan mengeluh. Pajak yang ditetapkan kerajaan makin tinggi, sementara panen tahun ini tidak sebaik biasanya.
Banyak rakyat yang harus menjual ternaknya demi membayar pajak. Namun, para pejabat istana tetap berkata bahwa pajak itu penting demi menjaga kekayaan dan kejayaan kerajaan. Raja mulai bingung, ingin menolong rakyat, tapi juga tak ingin membuat kerajaan jatuh miskin. Akhirnya, seorang penasihat tua berkata, "Baginda, hanya satu orang yang mampu memberi jawaban bijak atas kebingungan ini." Raja mengangguk. "Panggil dia ke istana. Aku ingin mendengar pendapatnya." Kedatangan Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, semua mata tertuju padanya. Datang tanpa pengawalan, hanya membawa tongkat kayu dan mengenakan sorban yang hampir lepas. Tapi langkahnya tenang, dan wajahnya menunjukkan keyakinan seorang yang tak takut pada siapapun selain Allah. Raja menyambutnya dengan senyum. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar kabar rakyatku mulai mengeluh karena pajak yang aku tetapkan. Namun para menteriku mengatakan bahwa pajak itu perlu untuk menjaga kemakmuran negeri. Aku tidak tahu, mana yang benar." Abu Nawas tersenyum tenang. "Baginda," katanya lembut, "kadang kebenaran bukan berada di telinga yang paling sering berbicara, tapi di hati yang mau mendengarkan. Jika Baginda berkenan, izinkan hamba menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah permainan kecil." Raja tertarik. "Permainan? Baiklah, aku izinkan." Abu Nawas lalu meminta agar semua pejabat kerajaan dikumpulkan di aula istana. Ketika semuanya sudah hadir, ia membawa sebuah baskom besar berisi air jernih dan meletakkannya di tengah aula. "Baginda," katanya, "air ini melambangkan rit Baginda jernih, tenang, dan menyejukkan. Sekarang, izinkan setiap pejabat meneteskan 1 sendok madu ke dalam." Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi aturan bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu, Abu Nawas Arnad takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rashid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya, ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan terdekat. Namun karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban.
Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak mungkin bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan para pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Mudah saja tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Pekerja negeri tetangga, Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, wahai Baginda Raja yang saya muliakan. Tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup. Baginda Raja, benda apakah gerangan yang kau lihat itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri. Sebab kalau saya ceritakan sekarang, Baginda Raja tidak akan percaya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana sekarang. Abu Nawas, begini Baginda Raja. Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya. Baginda Raja, ada apa wahai Abu Nawas? Abu Nawas, kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang akan ikut menyaksikan benda tersebut. Baginda Raja, jadi bagaimana sebaiknya penampilanku Abu Nawas? Abu Nawas, perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda. Tanpa pikir panjang Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. Baginda Raja,
Ada apa Abu Nawas? Kenapa tiba-tiba berhenti? Abu Nawas, begini Baginda Raja. Kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud. Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi. Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. Penduduk kampung, siapakah engkau? Berani-beraninya masuk kampung kami. Baginda Raja, saya hanya pencari kayu. Lah tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Penduduk kampung, nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setiba di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan. Penduduk kampung, coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini? Baginda Raja sesaat memelototi orang yang ada di hadapannya. Baginda Raja, engkau ini siapa? Orang di dalam gudang, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pelentesque molesti ligula auge imperdiet auctor. Nam ut telus quis ex dapibus tristique. In consequat volupat tristique. Baginda Raja, bicara apa kau ini? Aku tak mengerti. Penduduk kampung, hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini. Merasa dikerjain oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. Baginda Raja, tidak kenalkah kau dengan diriku? Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. Penduduk kampung, ampunkan kami Baginda Raja. Kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar. Baginda Raja, lalu kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang? Penduduk kampung, mereka itu pekerja dari negeri tetangga Baginda. Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai sehingga kami hampir semua jadi pengangguran. Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurangajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya ia berterima kasih. Kalau tidak begini mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan Menteri Penyihir. Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semrawut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk diminta pendapatnya. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu. Abu Nawas, nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku? Baginda Raja, begini, aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera,
Namun aku tidak punya ide kebijakan apa yang harus aku dahulukan. Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan?" Abu Nawas tidak menjawab permintaan sang raja. Dia hanya bermenung sambil mengangguk-angguk kecil. "Baginda Raja, kenapa kau hanya diam wahai Abu Nawas?" "Abu Nawas, begini Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan akan aku kirimkan secarik surat besok hari." "Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok hari." Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus dia usulkan. Beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya sehingga dia masih bisa berpikir barang sehari. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan. Tetapi seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas. "Menteri kerajaan, ada keperluan apa kamu ke istana wahai Abu Nawas?" "Abu Nawas, saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja wahai Bapak Menteri." "Menteri kerajaan, tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui." Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menemui Baginda Raja, sebab beredar kabar Abu Nawas ingin memberi nasihat kepada sang raja. Menteri ini sudah terkenal ingin menggulingkan Baginda Raja. "Abu Nawas, baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini padamu." Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati dia tinggalkan surat rahasia itu pada menteri kerajaan. Sepeninggal Abu Nawas, menteri tersebut membuka surat rahasia dan membaca isinya. Alangkah senangnya hati menteri kerajaan mengetahui isi surat tersebut. Bergegas menteri tersebut menukar isi surat itu dan memberikannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja menerima surat dari Abu Nawas melalui menterinya. Setelah dibaca, maka beliau langsung mengikuti nasihat Abu Nawas dengan menaikkan harga BBM. Surat itu menilaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM maka pendapatan kerajaan akan bertambah, dan raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan menaikkan BBM diluncurkan, mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru Baginda Raja. Alangkah terkejutnya beliau dengan kejadian ini. Tanpa pikir panjang Baginda Raja menemui Abu Nawas di rumahnya. "Baginda Raja, apa maksudmu dengan memberi nasihat untuk menaikkan harga BBM wahai Abu Nawas? Kau lihat apa akibatnya sekarang, seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini." Sejenak Abu Nawas berpikir, sebab ia telah dikhianati oleh menteri kerajaan. "Abu Nawas, begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku memberikan nasihat untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar. Jika pendidikan gratis, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah wahai Baginda Raja. Nah, kerajaan akan maju jika rakyatnya cerdas-cerdas. Baginda Raja, tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong Abu Nawas." "Abu Nawas, aku tidak berbohong Baginda. Begini saja Baginda, besok saya akan ke istana membawa sepucuk surat lagi. Isi surat itu adalah membuat kartu sehat untuk rakyat. Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu. Dan saya pastikan Baginda besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat,
tetapi surat yang telah disihir yang akan Baginda dapati. Baginda Raja, baiklah kalau begitu Abu Nawas. Tapi ingat jika kau berbohong, terima hukuman yang setimpal, yakni hukum diludahi rakyatku selama seminggu. Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa secarik surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti tempo hari Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Menteri kerajaan, ada keperluan apa lagi kau ke sini wahai Abu Nawas? Abu Nawas, tempo hari aku salah berikan surat wahai Bapak Menteri, surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan. Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut. Sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Menteri kerajaan, tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun dan ia pun kembali ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh Menteri Kerajaan, terperanjat ia karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya bahwa di kerajaannya memang ada tukang sihir. Baginda Raja, wahai menteriku, apa benar ini surat dari Abu Nawas? Menteri Kerajaan, benar Baginda. Dengan senang hati menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari sang raja. Baginda Raja, surat ini berisi kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana? Abu Nawas dan pengemis yang kedinginan dalam kolam. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah akan ku coba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 dirham? Kalau kamu setuju aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri, moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar, jika tahan akan ku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya masuklah si pengemis ke dalam kolam, hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 dirham, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Lah kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul.
Lah khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menfalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. "Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan." Namun si pengemis tidak mau kalah. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya, selain apinya jauh, saya kan berendam di air, masak api bisa masuk ke dalam air. Aku tetap tidak mau membayar upahmu," kata saudagar itu ngotot. "Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu." Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah, sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya, lah kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. "Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini?" kata si pengemis dengan nada putus asa. "Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hamba-Mu ini, mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan." Doanya dalam hati. La pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. "Hai, hamba Allah," tanya Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. "Mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara sedemikian cerah?" "Memang benar hamba sedang dirundung malang," kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. "Jangan sedih lagi," kata Abu Nawas ringan. "Insya Allah, aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah." "Terima kasih banyak. Anda bersedia menolongku," kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. "Apa kabar, hai Abu Nawas?" sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. "Ada masalah apa gerangan hari ini?" "Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Jika tidak keberatan Patik, silahkan Baginda datang ke rumah Patik. Sebab Patik punya hajat." "Kapan aku mesti datang ke rumahmu?" tanya Baginda Sultan. "Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku," jawab Abu Nawas. "Baiklah," kata Sultan, "aku pasti datang ke rumahmu." Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan, hari Senin yang ditunggu. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon izin kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya, menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. "Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum?" gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi,
Tuanku Syah Alam." Baginda pun diam, dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar," kata Baginda. "Sebentar lagi, ya Syah Alam," sahut tuan rumah. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pernyataan Baginda. "Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak," jawabnya. "Menanak nasi?" tanya Baginda. "Mana periuknya?" "Ada, Tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda keheranan. "Mana?" "Iya." Mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas, tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Hai, Abu Nawas, sudah gilakah kamu?" tanya Sultan. "Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah, kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi." "Begini, Baginda," Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. "Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 dirham jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar, dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik berbuat seperti ini. "Boro-boro nasi itu akan matang," kata Sultan, "airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh." "Demikian pula halnya si pengemis," kata Abu Nawas lagi, "lah di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam." Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. "Sekarang aku ambil keputusan begini," kata Sultan. "Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar." Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Menjadikan raja sebagai budak, kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahui dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara.
Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti akan banyak orang yang ingin ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas meminta Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon kepadanya untuk menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas diam-diam menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijualnya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Lah belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Raja Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, bentak badui itu. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si badui merasa aneh saat melihat cara Raja Harun al-Rasyid memegang parang. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali, seru badui itu marah. Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu, lah mencoba membelahnya namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga,
gumam Raja Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah, lah merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Badui, cukup, aku tak tahan lagi," kata sang raja. "Kurang ajar, kau budakku dan harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja, pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Abu Nawas dan mimpi indah seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. "Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira. "Baiklah, kita bertemu di warung teh besok," ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. "Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian," ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga," ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa," ujar sang rahib. "Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," ujar si pendeta. "Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi," ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. "Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal," ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan, tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. "Bagaimana kalau kita buat perjanjian?" ujar sang pendeta tiba-tiba. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba, siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak, sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit."
sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit, ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku, ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib. Sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup, dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud as. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya.